Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, aku mencoba untuk pembacaan energi untuk ke zodiak Cancer di bulan Juli. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak. Karena di sini menarik energi dari banyak orang, dan buat kamu yang baru gabung, boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, dan pastikan kamu juga menyalakan tanda lonceng biar kalau aku ada video baru, kalian bisa dapat notifikasinya, dan semoga energi kalian ikut terbaca setelah menjadi subscriber Oracle Jawa. Oke, kita langsung ke general reading ya. Tapi ingat, di sini pembacaan hanya bersifat hiburan ya. Jadi jangan menggunakan ini sebagai patokan dalam kehidupan kamu, tetapi jika di pembacaan ini yang terbaca adalah energi positif atau hal-hal baik, maka jadikan itu sebagai doa. Dan ketika ada pembacaan yang negatif, itu bisa kamu jadikan warning dalam kehidupan kamu, supaya bagaimana kamu tidak mengalami hal yang sama seperti di pembacaan. Oke, kita lihat energi apa saja yang terbaca untuk kalian para Cancer di bulan Juli. Bulan Juli, bulan para Cancer ya. Apakah akan sangat baik kehidupan di bulan Juli untuk para Cancer? Semoga ya akan mengalami hal-hal baik, akan mengalami keberuntungan, keberlimpahan di bulan Juli. Oke, kita lihat. Wow, di sini ada Ace of Cup, ada Lover, Seven of Wand, Ten of Sword, Strength, Five of Pentacle, dan di the bottom of the deck ada Seven of Sword. Tampaknya Cancer di bulan Juli ini kamu diminta untuk sangat berhati-hati terhadap orang-orang yang cukup manipulatif. Di sini juga kamu diminta untuk sangat berhati-hati tentang kecurangan, kebohongan, pengkhianatan ya, atau orang yang berusaha untuk menikam kamu atau mencuri idemu, atau orang yang berusaha untuk membuat kamu merasakan sakit ya. Mungkin ada seseorang yang ingin menggosipkan kamu ya, berniat untuk menebarkan gosip, menebarkan fitnahan ya terhadap kamu di bulan Juli nanti. Itu harus kamu waspadai. Di bulan Juli tampaknya kamu juga diminta untuk berhati-hati tentang energi pengkhianatan, energi permusuhan ya. Kamu diminta untuk berhati-hati dengan energi penipuan. Tapi tampaknya bulan ini energi cintanya ini cukup kuat ya. Dan tampaknya kamu sangat mampu untuk menghadapi segala hal yang akan terjadi di bulan Juli. Kamu ini ternyata sosok yang tangguh ya. Di bulan Juli kamu ini orang-orang yang bisa melewati segala rintangan, segala tantangan dengan kekuatan yang belum tentu dimiliki orang lain ya. Tampaknya para Cancer di bulan Juli ini memang kamu harus sangat-sangat berjuang ya. Kamu harus bisa mempertahankan apa yang selama ini kamu inginkan, apa yang selama ini kamu miliki. Kamu harus bisa untuk mempertahankan itu semua. Karena tampaknya bulan Juli ini merupakan bulan di mana
awal dari dimulainya banyaknya peluang yang akan kamu hadapi, banyaknya kemakmuran, banyaknya kesuksesan yang sudah akan menanti kamu di bulan ini, ya, di bulan Juli. Jadi meskipun kamu memiliki rasa kecewa, memiliki rasa sakit hati, tampaknya masih banyak hal yang cukup baik dalam kehidupan kamu di bulan Juli, dan itu patut untuk kamu syukuri, ya. Jadi lebih baik kamu fokus pada apa yang ingin kamu capai daripada kamu sibuk atau pusing memikirkan orang-orang yang berusaha menikam kamu, berusaha untuk mengkhianati kamu, memusuhi kamu, ya, atau menyelingkuhi kamu, atau mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk mengambil peluang dari kamu, daripada kamu terus berpikir tentang mereka, ya. Kamu lebih baik fokus pada dirimu, ya. Biarkan saja mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kamu ini dengan usaha mereka sendiri, ya. Tapi di sini memang kamu harus waspada saja. Kamu harus sangat berhati-hati, jangan berikan peluang untuk mereka untuk membuat kamu merasa sakit. Lebih baik kamu fokus untuk menebarkan cinta di bulan Juli ini daripada kamu harus menuruti mereka-mereka yang tidak menyukai kamu atau berusaha untuk memusuhi kamu, ya. Jadi buatlah bulan Juli ini bulan yang teramat sangat banyak cinta, daripada kamu harus memikirkan mereka-mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Dan ingatlah bahwa cinta itu bisa menghancurkan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, ya. Jadi biarlah kita mengampuni, biarlah kita mengasihani mereka-mereka yang berusaha untuk menjatuhkan kita, supaya kita memiliki rasa ikhlas, ya, supaya kita semakin ditolong oleh Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan-pertolongan dari semesta. Oke, kita lanjut untuk kalian para Cancer di keuangan. Oke, kita lihat keuangan para Cancer di bulan Juli. Oke. Tampaknya di bulan Juli ini, meskipun kamu berkelimpahan, tampaknya akan ada pengeluaran tak terduga, ya, di bulan Juli ini. Kamu harus bisa mengatasi keuangan kamu di bulan ini, di bulan Juli, dan coba untuk menekan pengeluaran. Jadi di sini kamu memang berkelimpahan, tetapi kamu juga harus mencari cara supaya keuangan kamu ini semakin bisa mencukupi segala kebutuhan kamu, karena tampaknya akan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga dalam kehidupan kamu, ya. Oke, kita lanjut untuk karir. Untuk karir para Cancer.
Untuk karir di sini ada Queen of Pentacle, Five of Wands, dan Strength. Tampaknya di bulan Juli ini semesta meminta kamu untuk bisa memperbaiki kinerjamu, ya. Kamu harus lebih fokus di pekerjaan yang saat ini kamu jalani. Dan ingat, jangan terlalu berpikir negatif, ya. Terutama dengan hal-hal yang menyangkut pekerjaan, kamu harus berusaha bagaimana kamu bisa mengatasi itu dengan baik, ya. Kamu harus yakin bahwa pekerjaan kamu di bulan Juli ini akan semakin baik, ya. Dan tampaknya di sini memang akan ada persaingan, ya, yang cukup kuat, ya, di bulan Juli ini buat kamu para Cancer. Kamu harus bisa untuk mengatasi segala kompetisi, segala persaingan ini dengan cara yang sehat, ya. Jangan dengan adanya kompetisi atau persaingan dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan, dalam karir, ya, itu membuat kamu memiliki hati atau emosi ataupun hawa nafsu dalam dirimu, ya. Jangan terlalu menuruti itu semua, karena itu semua akan membawa kehancuran buat kamu. Tetapi ketika kamu menghadapi sebuah konflik ataupun persaingan dalam pekerjaan, dalam bisnis, maka itu harus kamu jadikan sebagai hal yang kamu ubah menjadi persaingan yang sehat, menjadi persaingan yang membuat kamu semakin bersemangat dan kamu semakin bijaksana dalam menghadapi segala tantangan, segala persaingan di bisnismu ataupun di karirmu, ya. Sehingga kamu mampu untuk mengembangkan karirmu dengan baik, sehingga akan ada perkembangan-perkembangan karir yang cukup baik di bulan Juli ini. Dan tampaknya memang di bulan Juli ini meskipun ada persaingan, tampaknya akan ada tawaran yang cukup bagus buat kamu, ya. Sehingga kamu bisa banyak belajar dari itu semua, ya, dari apa yang akan terjadi di bulan Juli ini. Jadi bisa jadi buat kamu yang memiliki bisnis, tiba-tiba ada tawaran untuk kerjasama, dan itu membuat kamu mengalami atau membuat persaingan yang selama ini kamu anggap itu hal yang cukup mengerikan atau mungkin membuat hawa nafsu dalam dirimu ini bergejolak, ya. Itu akhirnya bisa kamu gunakan untuk semakin membuat bisnis ataupun karirmu itu semakin melesat, semakin berkembang, ya. Jadi di bulan Juli ini bagaimana kamu berusaha untuk membuat segala persaingan menjadi baik, ya, menjadi sehat, dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif di bulan Juli ini. Oke, kita lanjut untuk asmara untuk kamu yang sudah menikah. Apakah bulan Juli akan baik-baik saja? Jadi kita lihat energi apa saja yang berkaca untuk kamu yang sudah menikah, para Cancer. Oke, di sini ada Knight of Pentacle, Three of Wands, dan Ace of Swords. Tampaknya untuk kamu para Cancer yang sudah menikah,
Di bulan Juli ini kamu harus bisa bekerja sama dengan baik dengan pasangan kamu. Kamu dan pasangan ini harus sama-sama bisa diandalkan, harus sama-sama bisa saling membantu dalam pekerjaan rumah mungkin ya, atau mungkin dalam bagaimana kamu dan pasangan ini bisa saling membahagiakan pasangan ya, saling tidak mengecewakan pasangan. Itu harus kamu bisa kerjasamakan ya. Cobalah untuk membimbing pasangan kamu supaya lebih baik setelah apa yang sudah kalian lewati. Cobalah untuk membuka lembaran baru bersama pasangan kamu. Jika pasangan kamu pernah melukai kamu ya, pernah menyakiti kamu, maka di bulan Juli ini saatnya kamu harus memaafkan, harus menundukkan egomu ya. Cobalah untuk lebih jujur dengan pasangan ya. Begitu juga dengan pasangan kamu, harus lebih jujur dengan kamu. Apapun yang akan menjadi sebuah masalah itu harus kalian obrolin ya, harus kalian bicarakan dengan baik di bulan Juli ini ya, sehingga di bulan Juli ini bisa menjadi bulan yang baik untuk kalian para Cancer dan para pasangan kalian. Oke, kita lanjut untuk kalian yang berpasangan, berpacaran ya. Energi apa saja yang terbaca untuk para Cancer yang berpacaran? Apakah akan melangkah ke jenjang berikutnya atau masih dalam kondisi yang sama? Oke, kita lihat energi apa yang di sini terbaca. Di sini ada Queen of Pentacle, Nine of Pentacle, dan The Lover. Wow, tampaknya buat kalian yang berpasangan atau berpacaran di bulan Juli ini cukup bagus ya. Tampaknya energi cintanya cukup kuat di bulan Juli ini. Tapi tampaknya di sini kamu dan pasangan harus jangan terlalu memaksakan kehendak ya. Cobalah lebih memperhatikan pasangan. Cobalah untuk lebih membahagiakan pasangan. Dan memang di bulan Juli ini kamu dan pasangan harus bisa mempertimbangkan materi ya. Cobalah untuk berpikir logis, karena sebuah pasangan itu akan membutuhkan materi yang cukup besar ya, terutama ketika kita memilih untuk menjalani kehidupan untuk masuk ke jenjang yang lebih serius. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, bahwa untuk menikah, untuk bertunangan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi jangan hanya mengutamakan cinta, tetapi kamu juga harus bisa bagaimana berusaha supaya kamu bisa menghasilkan uang, dan supaya kamu dan pasangan kamu ini bisa harmonis ya. Karena ketika kita sudah dalam pernikahan, itu akan lebih banyak lagi membutuhkan uang untuk menghidupi pasangan kita atau menghidupi kita sebagai pasangan ya. Itu semua harus bisa terpenuhi supaya tidak terjadi konflik ketika kita memilih untuk menikah atau bertunangan ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Maka kita juga harus membuat keuangan kita settle ya, membuat keuangan kita ini lebih kuat ya. Oke, kita lanjut untuk kalian para single ya, para jomblo, para janda duda. Apakah kalian akan menemukan jodoh kalian di bulan Juli?
Dan ingat, buat kalian yang mau personal reading berbayar, silahkan hubungi aku di kontak yang ada di layar ataupun di deskripsi ya. Oke, kita lihat energi apa yang terbaca untuk kalian di bulan Juli. Di sini ada Five of Wands, Page of Cups, dan Nine of Swords. Tampaknya di bulan Juli ini ada kemungkinan kamu akan mendapatkan pasangan yang cukup romantis ya. Tapi memang ini akan melewati beberapa tahap yang bisa jadi kamu harus bersaing dengan beberapa orang untuk mendapatkan dia ya. Dan sosoknya ini cukup muda ya, lebih muda dari kamu. Dan di sini supaya kamu bisa segera mendapatkannya, kamu harus bisa mengendalikan pikiran negatifmu. Kamu harus bisa mengendalikan obsesimu terhadap seseorang yang ingin kamu dekati ini. Kamu diminta untuk tidak terlalu posesif kepada dia karena dia ini cukup ilfeel ketika kamu atau calon pasangannya itu dirasakan seseorang yang kamu dekati ini terlalu posesif. Dia akan risih dan akan menjauh. Jadi coba untuk tidak melakukan itu dan berusahalah untuk memperbaiki obsesi ataupun rasa posesif kamu terhadap lawan jenismu supaya di bulan Juli ini kamu bisa untuk tidak terlalu posesif ataupun terlalu terobsesi dengan calon pasangan kamu yang memang sosoknya yang cukup menyenangkan ini ya. Jadi mungkin kamu sedikit cemburu, sedikit kurang suka dengan dia yang didekati banyak orang. Tetapi tampaknya sebetulnya dia ini juga menyukai kamu. Sebetulnya dia ini juga menginginkan untuk bersama kamu. Tetapi jika kamu bisa mengendalikan pikiran kamu, maka bisa saja semua ini akan terjadi dengan mulus. Tetapi ketika kamu mulai posesif ataupun terobsesi dengan dia, maka dia akan menjauh dan bisa jadi seseorang ini akan mulai tidak nyaman dengan kamu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kamu harus memperbaiki caramu mendekati ataupun dalam menjalin sebuah hubungan dengan seseorang. Ini harus kamu perbaiki ya, supaya kamu tidak selalu merasa terobsesi ataupun terlalu posesif dengan pasangan ya. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.